Oke, balik lagi sama gue Aj, ini channel Solusi Investasi. Nah, pada hari ini gue mau bahas part 2-nya, lanjutan dari video gue sebelumnya, yaitu tentang XPL dan juga WLFI. Pada saat video ini dibuat, ini belum Token Generation Event atau TGA. Tapi, harapannya ya, nanti ini bisa ditayangin di tanggal yang sama, tanggal 25 September nanti. Plasma finally akan launching, dan di situ akan kita bisa lihat XPL ini performanya seperti apa, berapa market cap mereka setelah launching. Dan yuk kita bahas di video ini dua token XPL dan juga WLFI yang menurut gue potensinya besar sekali untuk kita di altcoin season ini. Kayak lagi sebelumnya gue mau ingetin kalau ini tuh ya personal opinion gue, jadi gue nggak mengajak kalian teman-teman untuk beli. Ini cuma personal opinion. Kalau teman-teman punya pendapat yang lain itu silahkan aja di komen. Kalau teman-teman gak setuju juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau beli ya ini atas research teman-teman sendiri. Sebelumnya gue mau informasikan juga, jangan lupa teman-teman kalau kita ada event nanti di tanggal 20 sampai tanggal 21 November. Tapi tiketnya itu di sekarang lagi diskon. Nama eventnya tuh Web3 Week Asia 2025. Teman-teman menurut gue wajib banget join karena teman-teman bisa ngelihat alpha. Kayak contohnya nih, gue tahu XPL dari mana, gue tahu LFI tahun lalu dari mana, itu banyaknya dari event. Dan juga teman-teman yang interested, kalau teman-teman tahu ya, ada banyak lapangan pekerjaan di bidang Web3, teman-teman juga bisa lihat di Web3 Week Asia 2025, ketemu dengan pelaku-pelaku industrinya dan harapannya teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan. Tahun lalu ini banyak banget ya udah kayak berhasil ya mendapatkan pekerjaan dari ikut kayak event-event seperti ini. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang eventnya, bisa kunjungin websitenya di w3w.asia, ada di bawah di deskripsi. Kalau teman-teman mau beli pakai kode gue juga bisa dapat diskon ekstra 10%. Jangan lupa kode ini cuma bisa dimanfaatkan sampai 30 September 2025 supaya bisa dapat general pass-nya. Ini murah banget, cuma 990.000 aja. Kodenya itu gue tulis di sebelah sini ya. Di sini ada W3W25SI atau nanti kalian bisa lihat di deskripsi di bawah. Oke, gitu aja. Masuk ke video kita. Yang pertama gue mau bahas tentang XPL. XPL ini teman-teman yang tertarik ya, ini gue tampilin websitenya ada di sebelah sini. Sekali lagi gue ingetin, XPL ini lebih ke narasi stablecoin. Dan narasi stablecoin ini menjadi narasi yang cukup menarik di tahun 2025, 2026, juga 2027. Contohnya WLFI sendiri punya stablecoin yaitu USD1. Lalu Ethena juga udah ada ya, USDE. Lalu juga ada Hyperliquid dengan proposal USDH-nya. Dan yang pasti nantinya sudah ada ya sebenarnya itu Aster Project ya. Nanti videonya harusnya udah up by the time ini videonya up. Punya stablecoin narasi masing-masing. Buat teman-teman yang pengen tahu misalnya oke, kita di bear market ngapain nih bang untuk secure kita punya gain ya, hopefully profit di bull market ini. Ya salah satunya tentunya dengan nyari yield di DeFi stablecoin tersebut. Nah untuk Plasma ini sebenarnya yang paling menarik adalah dia digondong-gondong sebagai killer dari Mastercard dan juga Visa, dimana kalau teman-teman transfer stablecoin teman-teman dari satu wallet ke wallet lain itu fees-nya adalah 0. Ini menarik banget, groundbreaking teknologi menurut gua, dan the real decentralization sehingga kripto kalian bisa dipakai untuk transfer ke luar negeri kemanapun teman-teman kalian berada tanpa fees dan juga cepat. Dan ini makanya XPL menurut gua cukup menarik. Nah pertanyaannya gini, banyak teman-teman suka nanya sama gua, bang kalau mau beli di mana? Sekarang tuh belum bisa dibeli. Pada saat gua bikin video 22 September ini belum bisa beli. Tapi play yang gua akan lakukan adalah front running. Ini sangat-sangat dangerous ya teman-teman. Nanti gua kasih lihat nih, gua front running udah gua lakukan di Binance. Size-nya sih nggak terlalu gede. Nanti gua kasih screenshotnya aja di sebelah sini ya, screenshotnya. Ini gua lagi front running. Dan kenapa menurut gua front running? Karena by the time dia udah launching di spot dengan real liquidity, gua udah punya sebagian bahan kalau dia tiba-tiba langsung naik. Dan kalau tiba-tiba dia rugi, ya makanya margin gua nggak terlalu gede. Gua pakainya kali 1, by the way, gua exchange-nya ini adalah Binance. Kalau misalnya rugi, drawdown, ini sesuatu yang bisa gue ukur karena cuma kali 1 ya teman-teman. Ini gue nggak nganjurin sekali lagi kali 3, kali 4 dan teman-temannya. Untuk XPL menurut gue seperti itu. Tapi teman-teman masih tahu juga nih narasi dan juga pergerakan market sekarang untuk tahu kenapa menurut gue front running XPL ini bagus. Sekarang kita bicara secara general kenapa marketnya turun. Nah marketnya turun ini di tanggal 22 September. Ini sebenarnya gue pernah ngomong juga di teman-teman internal, hati-hati ya abis Fed cut.
kita dikasih exit pump, abis itu kita bisa turun. Kenapa? Karena memang itu kejadian juga tahun lalu. Nih gue kasih lihat chartnya ya, tahun lalu seperti ini. Pernah gue munculin juga di video-video sebelumnya. Ya tapi teman-teman kan gak interested dengan outlooknya Bitcoin. Cuman menurut gue level yang kita kejar sekarang adalah 108. So 106.000 sampai 110.000 adalah level Bitcoin yang kita lagi kejar sekarang. Kalau itu udah sampai sana, gue lumayan lega untuk ambil more position, baik itu di XPL, baik itu di tempat lain. Dan kenapa sekarang ini menjadi salah satu yang menurut gue perfect untuk akumulasi adalah run ke depannya. Kalau teman-teman lihat di sebelah sini, itu ada Fear and Greed Index. Di saat video ini dibuat, Fear Index itu masih di angka 40-an, 47, 48. Dan menurut gue di 25 September nanti juga sekitar segitu. Dan untuk gue pribadi sebenarnya ya ini bukan generational top cycle indikator, tapi ini menjadi alat bantu lah. Ketika masyarakat udah sangat-sangat bullish, di mana menurut gue Fear and Greed Indexnya itu udah di atas 80, ini di saat teman-teman udah mulai worry gitu kan, tapi kalau masih 40, menurut gue ini justru akumulasi phase. 40 tapi marketnya dumping, menurut gue ini akumulasi phase, karena kita open the month September itu dengan Bitcoin di harga 108.000. Based by historical value, Bitcoin sekali lagi turun di bulan September kecuali tahun lalu. So kita ambil kurang lebih 2-3%, ya angka menurut gue yang masuk akal itu di angka 105 sampai 110. Dan kita saat ini belum sentuh angka itu di akhir bulan ini. So mungkin kita akan ngejar angka itu. Dan seperti teman-teman tahu, Bitcoin itu narik semua cryptocurrency, altcoin ya makin turun juga gitu. Makanya front running XPL, balik lagi ke topik, front running XPL itu menurut gue cukup legit strateginya untuk gue sendiri. Ini gue kasih lihat sekali lagi, nih posisi gue. Gak banyak ya teman-teman posisi gue. Bahkan teman-teman bisa lihat posisi minus gue juga di sini. Minusnya di koin apa? Nah ini dia selanjutnya. Itu adalah WLFI. Nah untuk WLFI sendiri, judgement gue adalah waktu launching mereka punya kesalahan, yaitu supply-nya, circulating supply yang dideduksi pertama-tama 5 billion itu jadi 25 billion. Ini gue pun nggak tahu mereka akan ngelakuin kayak gini, dan ya gue nggak afraid untuk ngasih tahu gue tuh rugi banyak di sini teman-teman. Gue sebelumnya udah untung lumayan ya, angkanya cukup signifikan buat gue. Lalu gue rugi, gak cuman total positif gue yang hilang waktu gue front running WLFI, tapi juga kapital gue tuh hilang. Karena memang saat itu hitung-hitungan gue ya ini harusnya relatively bullish dengan harga pre-marketnya, karena kita udah tahu total supply-nya, udah tahu tokenomics-nya. Tapi kenyataannya ya ibaratnya kita kena scam ya. Dia janjiin 5, tiba-tiba 25B circulating supply-nya. Dan saat itu gue berisi keras, gue pikir ada error atau apa, gue gak stop loss, ya susah. Tapi sekarang ini beda. Di floor yang 22 ini dan juga ngeliat kondisi market sekarang, menurut gua WLF ini menjadi contender paling bagus buat teman-teman cek. Gua pribadi gua akumulasi. Nah, karena gua kemarin kalah ya ibaratnya, makanya gua nggak akumulasi di spot, gua akumulasinya di future. Sekarang lagi minus, tapi nggak apa-apa, ini within my range. Minusnya juga nih within range gua. Dan teman-teman, kenapa teorinya gua akumulasi WLFI? Nomor satu adalah Donald Trump Jr. dan juga Eric Trump. Mereka berdua ini menurut gua ya working for their own backs lah. Jelas banget, karena mereka bawa nama Trumpnya sendiri kan. Dan kalau teman-teman lihat, mereka ini akan hadir di conference, di 2 conference besar di dunia. Nomor 1 ada Korean Blockchain Week, nomor 2 ada Token 2049. Dan kalau teman-teman tahu ya, dan ingat gitu kan, di Korean Blockchain Week itu ada namanya ya Korean Pump yang membuat Dogecoin di cycle lalu. Salah satunya yang bisa gila sekali terbangnya yaitu karena ada Kimchi Pump gitu, Korean Pump. Yang gue tahu ya Trump and his team, ya bukan Donald Trumpnya ya, mungkin adiknya, mungkin si anaknya yang Eric, mungkin adiknya si Donald Trump Jr. itu akan berbicara di sana, akan announce something. Dan ini game of attention. Again, gue nggak tahu apa yang mereka announce, cuman gue betting for some good news di sini untuk Korean Blockchain Week sendiri. Dan nomor 2 ya di Token 2049, karena kan ujung-ujungnya dengan banyaknya orang lebih tahu, tensionnya makin banyak, awarenessnya makin banyak, mengambil mindshare pun makin banyak. Dan di saat actual pump, which is menurut gua akan terjadi di bulan Oktober, November, ya kita udah ambil barang di harga yang lebih murah. Jadi gua holdnya itu cukup panjang, mungkin 1 bulan. Gua nggak bilang kita beli sekarang 3 hari lagi pump exit, nggak. Gua targetnya jujur mungkin Oktober atau akhir November. So it's a longer period.
Invalidationnya di mana? Invalidationnya ya ketika memang the whole market is going down and BTC going sub 100.000. Menurut gua kalau BTC sub 100.000 di bulan Oktober, that is not a good sign. So itu invalidation level gua, means gua harus out lah dan stop posisi gua. Tapi kalau enggak, cukup confident dua koin tadi, XPL dan WLFI, ini gua akan bawa pribadi. Sekali lagi gua kasih lihat ya, ini posisi gua gak gede sama sekali, ini kecil ya. Karena memang di posisi gua altcoin itu cuman less than 10%. Yang ini sangat-sangat kecil. Ya siapa tahu kayak Astar kemarin, jujur itu lumayan jackpot buat gua dapat mungkin kali di, kalau gua karena trimming ya, tapi kalau tanpa trimming itu lebih dari kali 10 karena average price gue itu 0,168. Itu bisa lihat di video sebelumnya udah pernah gue bahas juga. So itu aja dari gue mau bahas sedikit update tentang XPL yang akan generate di token generation event tanggal 25 dan juga WLFI. Semoga teman-teman dapat sedikit informasi tentang dua token tersebut. Again, kalau teman-teman mau akumulasi, please do your own research dulu sebelumnya, build your own conviction supaya teman-teman bisa lebih yakin tentang token ini dan bisa ya menentukan masa depan kalian masing-masing. So gitu aja dari gue, see you guys next time.